Nah, ini berkaitan dengan datanya yang sifatnya metrik ya. Kemudian akan ada satu kendali atribut. Atributnya untuk data-data yang sifatnya kategorik atau non-metrik. Jadi ada tiga tipe dari kendali variabel itu. Peta kendali X bar R, peta kendali X bar dan S, kemudian peta kendali sewar untuk pengukuran individu. Nah, yang pertama itu control chart X bar R, artinya peta kendalinya itu berkaitan dengan X bar dan R. X bar itu apa? Rata-rata, Pak. X bar rata-rata, kalau R apa? Apa? Luisa, Luisa, R apa Luisa? Mana Luisa nih? Iya, Pak. Luisa, R apa? Apa R? Sebentar, Pak. Jangkauan, Pak. Enggak, jangkauan ya, atau rank ya. Jadi kita akan mengendalikan jangkauan ya, dan rata-rata. Nah, misalnya datanya seperti ini ya. Eh, di sini adalah data lebar ya, pengukuran lebar dari Herbert proses. Nah, jadi di sini kita lihat ya, satuannya kita anggap ini sebagai mikron. Kemudian dalam pengukuran itu biasanya kita akan mengenal kelompok-kelompok sampel ya, atau lot atau batch. Jadi ketika kita ingin mengendalikan, kita akan melihat ya pengelompokan batch atau lot produksi itu biasanya berkaitan dengan schedule-nya kapan, operatornya siapa, atau material kodenya berapa, sehingga kita bisa melihat ya di batch atau sampel number keberapa terjadi perusahaan. Jadi misalnya di sini misalnya katakanlah ada 25 shift, 25 lot, di mana setiap ini kita ambil 5 data. Jadi ini kita melihat kelompok pertama ini datanya ada 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kemudian kita akan menghitung gitu. Nilai rata-rata ini berarti si 1,5119 ini adalah rata-rata dari 5 data ini ya. Kemudian ini R berkaitan dengan jangkauan. Jangkauan berarti kita akan melihat mana data maksimum ini ya, dikurang data minimum. Minimumnya mana? Ini berarti ya. Jadi ini
Nanti masing-masing akan dihitung sampai ke bawah X bar masing-masing dan rank masing-masing. Berarti ini X bar I, ini rank I. Nah, habis itu kita akan bisa jumlahkan keseluruhan XB sehingga kita peroleh X double bar. Jadi X double bar ini adalah rata-rata dari keseluruhan ini ya. Kemudian ini jumlah R, kemudian ini rata-rata dari rank. Rata-rata dari R keseluruhan ini. Ya, jadi ini ada dua yang akan dikendalikan, X bar dan R. Artinya ini akan berkaitan dengan X bar, berarti kan keakuratan ya, seberapa akurat nilainya itu menuju spesifikasi yang diharapkan, rank seberapa presisi, artinya seberapa memusat konsisten nilainya itu terhadap nilai X bar, sehingga diharapkan oh, X bar yang baik adalah X bar yang mendekati spesifikasi, misalnya spesifikasinya 1,5. Sedangkan R yang baik adalah R yang makin kecil. Artinya kalau bisa 0 gitu. Kalau 0 kan dia konsisten gitu ya. Berarti nilai-nilai ini yang akan dibuat gitu ke dalam peta kendali. Nah, jadi ingat ya tadi peta kendali akan ada nilai yang menjadi uh, nilai tengah, center line, kemudian batas atas sama batas bawah. Nah, jadi ini uh, yang harus diingat ya. Sama rank, setiap sampel, sampel number ya, buat rank itu diperoleh dari X max kurang X min, kemudian R bar adalah rata-rata dari semua R. Kemudian X bar adalah rata-rata per kelompok. Kemudian X double bar adalah rata-rata dari keseluruhan. Jadi yang harus dikerjakan adalah yang masing-masing dulu per kelompok, habis itu baru secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk membentuk, nah jadi untuk membentuk peta kendali kan ada komponennya ini UCL, CL, dan LCL. Jadi untuk peta kendali R, CL-nya adalah D4 R bar. R bar tadi yang rata-rata keseluruhan ya. Center line R bar, LCL-nya D3R. Apa D4, D3 itu diperoleh dari tabel. Nah, ini ya D3, D4. Nilai ini bergantung dari berapa banyak observation in sample. Jadi R-nya berapa. Kalau tadi kan 5 ya, berarti tiap 5, 5 ini. D3, D4-nya. Di tabel statistik ada ya, nanti lihat tabel untuk yang kualitas. Nah, jadi ini. Jadi untuk peta kendalinya untuk R ya, berarti kita membentuk LCL-nya R bar dikali D3. R bar-nya kan udah dapat tuh 0,325. Ini ya R bar ya, R bar yang ini. Kemudian D3, D4-nya diambil dari L. D3-nya tadi 0, kemudian D4-nya 2,114. Nah, ini dimasukkan ke dalam perhitungan CL, LCL ya. Nah, ini kan ketemu nih. LCL-nya berarti ini 0, UCL-nya 0,68749. Sampai sini paham cara menghitung UCL, LCL-nya? Paham, Pak. Nah, habis itu kita buat ya seperti apa peta kendalinya. Itu yang R. Kemudian X bar juga kayak gitu. Kalau X bar, ini ya. X bar rumusnya X double bar tadi udah hitung di tabel. Ditambah A2R. Kalau LCL-nya X double bar ditambah R bar. Nah, berarti konstanta A2,
D3, D4 ini semua dari tabel ya. Nah, ini tabel-tabelnya. Ini nanti tergantung ya kebutuhannya apa. Jadi menggunakan nilai konstanta A gitu kan, B, C, D. Gimana sebenarnya nilainya ini diperoleh dari pendekatan ini ya. Jadi ini kalau misalnya untuk n besar dari 25 menggunakan rumus ini. Nah, ini bentuk penurunannya. Kenapa jadinya seperti ini ya. Ya, jadi yang harus diingat peta kendali X bar ini bagaimana rumus menyusun batas kendali atas, bawah, dan nilai tengahnya. Nah, sehingga dari situ kita bisa peroleh tadi R bar udah, kemudian X peta kendali X bar gitu ya. Peta kendali X barnya sudah dihitung, kemudian UCL-nya X double bar tambah A2 dari tabel dikali X bar. Dapat 1,69. Kemudian LCL X double bar kurang A2 bar. Nah, kemudian di sini kita peroleh nanti nilai-nilai yang ada di, kalau untuk X bar, berarti kan nilai-nilai yang ada di sini nih kita fokuskan. Yang udah dicari rata-ratanya nih ya. Ini untuk mencari X bar. Dan yang di sini untuk peta kendali R ya. Setelah kita bangun berapa cari nilai CL, UCL, LCL-nya. Nah, nanti dibuatlah seperti ini. Jadi nanti akan terlihat ya bagaimana sebaran nilai-nilai itu berdasarkan batas toleransi yang ditetapkan UCL, LCL. Nah, kemudian misal kalau terjadi ada yang berada di atas lebih dari UCL atau di bawah dari LCL, itu kita sebut out of control ya, di luar batas pengendalian. Karena dia melebihi batas toleransi yang dikendalikan atau yang diharapkan. Sehingga kalau misalkan itu terjadi, ini harus dibuang gitu ya. Dibuang dan habis itu akan dibentuk peta kendali baru di mana n-nya akan jumlahnya menjadi sampel numbernya. Kalau misalnya ada satu yang dibuang berarti tinggal 2. Nah, jadi nanti diulang lagi menghitung peta kendali yang baru sampai diperoleh nilai-nilainya itu semuanya berada di dalam batas pengendalian atau disebut dengan in control. Jadi kalau misalnya ini ada yang dibuang, itu katakanlah misalnya ini dinilai batch yang 17 ya. Berarti yang di kelas 17 ini nanti dibuang. Kalau misalnya ini data 17 ya, misalnya data yang 20 nih, data yang ke-20 ini auto control ya. Berarti ini dibuang gitu ya. Dicoret, dihilangkan, sehingga ini akan mempengaruhi perhitungan ulang ya. Jadi nanti X bar sama R-nya nanti dihitung ulang rata-ratanya, hitung ulang karena udah ada yang dikeluarin nih ya, karena ini dicoret ya. Sehingga nanti akan menentukan kembali berapa nilai CL, UCL, LCL. Sampai diperoleh semuanya in control. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Jadi ini eh, harus teliti ya menghitungnya ya. Dan ini akan berkaitan dengan data yang cukup banyak. Jadi nanti eh, di- bukan diusahakan, tapi harus ya waktu ujian harus bawa kalkulator sendiri. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita bangun, katakan dari ini, kita akan melihat gitu, berkaitan dengan peluang peluang mengestimasi ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan statistik dua ini bagaimana kapabilitas proses. Artinya kapabilitas ini seberapa baik, seberapa mampu, seberapa kuat proses yang kita jalani dalam memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Jadi akan ada namanya nanti spesifikasi limit ya. Nah, jadi ini sebagai berarti di sini akan terlihat ya bahwa yang ditetapkan nilainya adalah eh, spesifikasinya itu adalah 1,5. Kemudian spesifikasinya ini memiliki limit toleransi plus minus ya. Artinya nanti batas atas berarti upper specification limit. Nah, ini USL ya. Berarti kan 2 ya. 1,5 tambah setengah. Sedangkan SL limit specification limit 1. Dibandingkan nanti dengan UCL, LCL ya. Nah, jadi pertama untuk menghitung. Jadi kita akan melihat ya berapa peluang kemungkinan cacat. Berarti ini peluang cacatnya adalah peluang ketika nilainya itu di bawah 1 dan di atas 2. Dengan asumsi normal, berarti kan yang kita perlukan untuk mencari nilainya ini menggunakan Z ya, X bar kurang mu per sigma. Nah, kemudian kita udah tahu ya bahwa untuk mencari mu, berarti mu ini akan berkaitan dengan X double bar yang udah dihitung tadi 1,5056. Kemudian untuk pendekatan nilai sigma, sigma itu menggunakan R bar per D2. D2 dari mana? Dari tabel lagi. Lihat tabelnya. Tabel D2. Ini D2 ya. D2 tadi kan satu kelompoknya 5 ya. Berarti kita lihat D2 untuk yang R-nya 5. Berarti 2,326 nih. D2-nya. Nah, nilai digunakan untuk mengestimasi nilai sigma ya. Sigmanya berapa? Nah, ini sigmanya dari R bar per D2. Ini dari tabel. Nah, udah dapat itu berarti ini untuk mencari Z-nya kita gunakan X bar kurang mu per sigma. X barnya udah dapat 1,506, sigmanya 0,13. Ini 1 berarti ini 1, ini 2 berarti ini 2. Jadi kan secara distribusinya yang kita lihat adalah kalau distribusi Z gitu kan, berarti misalnya ini batasnya adalah 1, ini batasnya 2, berarti kan yang akan kita lihat berapa peluang ini ya untuk X kecil dari 1 sama Z untuk X besar dari 2. Nah, nanti Z nanti dapat di sini perhitungan Z-nya berarti ini Z yang min 3,61. Nah, ini kalau 1 kurang ingat ya, karena ini yang 2 berada di sebelah kanan. Jadi kalau sebelah kanan caranya berarti kan 1 kurang Z ya, kumulatif di kanannya. Nah, justru ini dilihat dari tabel Z nanti ini ya, untuk Z min 361 peluangnya 0,015, ini yang
3,53, 1 kurang 1,0,988 dihitung diperoleh bahwa peluangnya adalah 0,00035 atau 0,035% bahwa atau sekitar 350 ppm produk yang dihasilkan berada di outside ya, di luar dari batas spesifikasi probability-nya menggunakan distribusi Z. Bisa dipahami? Ada yang ngerti? Ngerti lah ya. Nah, jadi ini digunakan untuk menentukan gitu seberapa tingkat kapabilitas rasionya. Jadi ini CP ini untuk parameter seberapa baik rasionya, berarti tadi USL-nya 2, LSM 1 per 6 sigma. Ya, karena kan secara umum bahwa suatu nilai itu kan batas pengendaliannya adalah kalau ini mu berarti di kanannya adalah mu tambah 3 sigma, di kirinya adalah mu dikurang 3 sigma. Berarti kan di sini jaraknya adalah 6 sigma gitu ya, makanya pernya 6 sigma. Sehingga diperoleh proses rasionya 1,192 atau kalau kita balikan menjadi P gitu ya, berarti probability-nya adalah P sama dengan 1 per CP dikali 100%. Sehingga diperoleh P-nya 83,89 atau kurang lebih 80% dia berada dalam spesifikasi gitu ya. Ada jelas? Saya. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah gitu, sampel size. Nah, jadi kan nilai-nilai yang ada di peta kendali tabel nilai-nilai parameter A2, D gitu ya. Itu kan nilai-nilainya diperoleh berdasarkan berapa nilai sampel size N yang akan kita masukkan. Kemudian kalau seandainya kita mau merubah sampel size, misalnya yang awalnya N-nya 5, terus mau dirubah menjadi, ini kebanyakan gitu ya, udah kita kurangin jadinya N-nya 3, atau mau diperbanyak itu N-nya sama dengan 9 gitu kan. Jadi itu bisa, tinggal kita merubah ya. Kalau untuk peta X bar ini, di X barnya diperoleh dari A2 dikali D2 ini berdasarkan N yang baru gitu ya. N baru per D2 dari N yang lama. Nanti lihat di tabel dikali R yang lama. Ini LCL, itu juga. Kemudian kalau peta X bar, berarti D4, nih D2 yang dilihat ya. Kalau ini masih 0, jadi mana yang kalau dia negatif, 0 paling kurangnya. Karena nggak boleh negatif ya, kalau orang itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya berarti di sini awalnya
sampel size-nya ini 5 gitu kan. Kemudian mereka ingin mereduce. Jadi awalnya sampel size-nya ini 5, kemudian ingin dikurangi gitu ya, sampel size-nya menjadi 3 saja. Nah, berarti tinggal bagaimana kita membangun peta kendali, batas peta kendali yang baru. Di N-nya awalnya 5, berarti untuk mencari D2, kita lihat di tabel ya. Lihat di tabel untuk D2, D2 yang awalnya tadi 5, berarti yang ini ya, 2,326. Dirubah menjadi untuk R-nya 3, 1,693. Bisa baca tabelnya? Bisa. Nah, ketemu ya. D2 yang O-nya 2,326, yang baru 1,693. Terus tinggal masukin ke rumus. Bar A2 D kali R. Dapat CL yang baru, CL, dan seterusnya. Nah, nanti tinggal dibuat nih peta kendali yang barunya. Nah, kayak gini. Jadi ada perubahan ya UCL-nya ini ketika kita ingin yang awalnya N-nya 5, sekarang N-nya 3. Artinya kita ini merubah ya. Ini UCL yang baru, yang lama berubah menjadi UCL yang baru. Ini LCL yang lama berubah menjadi LCL yang baru. CL tetap. Ini juga peta dari yang R-nya. Nah, jadi kita tuh harus membuat peta kendali itu harus dua-duanya ya, baik R maupun X bar ini harus dua-duanya sampai yang in control gitu ya. Harus semuanya dalam batas kendalian. Kalau masih ada yang belum, mungkin itu harus dibuang dulu ya. Data-data yang tidak memenuhi tersebut. Dibuang dalam artian sebenarnya lebih ke, kalau di dalam konteks di lapangannya lebih ke penelusuran gitu ya. Apa yang terjadi di batch tersebut ya. Makanya kita harus bisa menomorkan itu sampelnya. Jadi misalnya di sampel tertentu apa yang terjadi, sehingga kita harus melakukan mencari ya akar permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, bisa dipahami. Bisa, Pak.
Nah, kemudian dalam menentukan ya power dari penggalian yang kita lakukan itu untuk mendeteksi adanya pergeseran ya. Nilai mu yang katakanlah kita sebut awalnya adalah nilai mu spesifikasinya adalah mu 0 gitu kan. Apakah sudah bergeser ke mu yang baru, misalnya itu sebagai mu 1 ya, menggunakan operating karakteristik atau OC curve ya, kurva pergeseran karakteristik dari mu yang sudah bergeser. Misalnya mu 1 itu sudah bergeser mu 0 sejauh K sigma. Artinya di sini pergeseran sigma merubah mu itu menjadi mu yang baru. Berarti kita sebut berapa kekuatan dari risiko B-nya ini ya. Berarti risiko B itu risiko instrumen ya. B bahwa itu peluang X bar di antara LCL UCL di mana mu-nya sudah berubah menjadi mu 1, mu 0 tambah K sigma. Jadi ini berapa sigma itu pergeserannya. Dengan asumsi bahwa dia itu berdistribusi normal, bahwa UCL-nya ini juga akan mempengaruhi gitu ya perubahan dari mu 0 ditambah L sigma per akar N, banyak L dan N-nya ya, banyak datanya, dan LCL yang min. Maka ini pakai distribusi Z ini, bahwa beta-nya itu adalah sigma dari Z, UCL kurang mu 0 tambah sigma, berarti ini mu yang baru per sigma sampelnya. Yang diturunkan seperti ini, berarti UCL-nya dirubah gitu ya, menjadi ini, berarti ini menjadi, mana bisa dicoret, nah ini dicoret tuh kan, nah, sigmanya ya, dicoret juga. Maka diperoleh bahwa betanya adalah nilai transformasi Z dari L dikurang K akar M dikurang min L min K akar M. Nah, L sama K itu akan bukan dengan seberapa bergesernya gitu ya. Bahwa biasanya ini berkaitan dengan L-nya ini kan sigma-nya ya yang dikendalikan ya. Bahwa biasanya kita berkaitan dengan plus minus 3 sigma. Berarti L-nya itu 3. Kemudian pergeserannya terjadinya berapa sigma gitu, berapa kelipatan sigma. Kalau misalnya mu 1-nya sudah bergeser, mu 0 tambah 2 sigma, berarti K-nya 2. L 3 berkaitan dengan 3 sigma gitu ya, plus minus 3 sigma. K itu pergeserannya berapa sigma, R-nya 5 jumlah sampel size-nya. Berarti nanti dari sini tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Nah, berarti ini nanti Z3 kurang 2 akar 5 min 3 kurang 2 akar 5. Ini dapatnya min 1,47. Ini min 7,37. Nanti lihat ini di tabel Z berapa gitu ya nilainya. Ternyata dapat 0,078. Jadi inti kita sebut risiko beta bahwa risiko gagal mendeteksi adanya pergeseran gitu ya. Sehingga probability-nya itu terdeteksi berarti adalah tinggal 1 kurang beta aja. Atau ini berarti ini kurang lebih 92,9% gitu ya. Ada bisa? Nah, jadi diingat-ingat lagi ya materi statistiknya ini. Transformasi Z, mulai di tabel gitu.
Nah, ini untuk tabel X bar R. Nah, yang kedua tuh X bar S. Jadi yang membedakan adalah untuk mencari penyebarannya, kalau tadi pakai R, jangkauan ya cukup melihat range maksimum kurang minimum. Sekarang menggunakan S atau standar deviasi ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk yang sampel size N-nya itu cukup besar ya, relatif besar. Biasanya lebih dari 10 gitu ya, atau 12. Jadi R-nya itu sudah tidak representatif lagi ya. Jadi harus kita menghitung betul-betul standar deviasi untuk penyebarannya. Atau di sisi lain, sampel size N itu bervariasi. Jadi itu sehingga R-nya kita gantikan dengan S. Di mana S kalau kita ingat adalah kalau variansi adalah jumlah XI kurang X bar kuadrat per N min 1, standar deviasi tinggal untuk mencari standar deviasi S, berarti S-nya adalah ini diakarkan gitu ya. Nah, ini contohnya, jadi kurang lebih eh, tahapan ya membangun peta kendali sama ya. Misalnya di sini ada 25 data, jadi ada sampel numbernya, prosesnya ada 25, masing-masing ada 5 ya. Berarti X bar kita rata-ratakan yang 5 ini, S ke I juga kita standar deviasikan yang masing-masingnya. Setelah dapat masing-masing kelompok, kemudian kita bangun ya sejumlahnya berapa, rata-rata X double bar berapa, dan S barnya berapa rata-ratanya. Nah, habis itu kita bentuk peta kendali berarti lagi ya. Nah, yang membedakan ini. Kalau yang peta kendali ini, berarti ini yang S ya. Ntar ini singkat lainnya berarti ini untuk yang S, ini untuk yang X bar. Nilai parameter B3, B4, A3-nya nanti tinggal lihat di tabel gitu ya. Ini perhitungan peta kendali. X barnya, UCL, ACL, CL-nya, S juga kayak gitu. Nanti lihatnya nilai-nilai ini dari tabel ya, nilai A3, nilai B3, B4-nya. Habis itu dibuatlah peta kendalinya seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai sigma, kalau untuk perhitungan Z, nah tapi kalau tadi R ya, R itu pakai D2, kalau untuk yang S, sigmanya berarti S bar per C4 gitu. Ya, besar ya. Pak, itu untuk S bar itu berarti rata-rata dari seluruh standar deviasinya, Pak. S bar ya, S bar tuh dari yang ini kan. Nah ini, berarti kan S bar itu semua S ini, S yang ini ya, yang 25 data ini, berarti kan nanti kita jumlahkan, dapat 2,2351, nanti dibagi
tetap 25. rata-ratanya gitu ya, di 25. Jadi nanti untuk perhitungan nilai Z gitu ya, misalnya seberapa dia sesuai dengan spesifikasi. Jadi yang membedakan nanti kalau yang di sini sigmanya dari pendekatan S, ini ya, kalau yang tadi R, nih, sigmanya dari R bar dibagi di 2. Ya, nah kemudian bagaimana kalau eh, datanya itu bervariasi gitu sampel size-nya. Nah, berarti ini seperti misalnya seperti ini ya. Misalnya batch sampel nambel pertama katanya 5, yang kedua datanya 3 gitu. Yang pertama ada 5 nih kan. Yang kedua ada 3. Yang ini 5, 5 ini ada yang 4, 4. Nah, artinya ada variasi nilai gitu ya. Nah, untuk itu kalau S-nya beda-beda, nah, seperti ini mencari nilai rata-ratanya. Berarti kan ini sebenarnya rata-ratanya adalah kumulatif ya. Berarti dibalikkan dulu X bar masing-masing dengan N1-nya per jumlah keseluruhan. Begitu juga dengan yang di sini. Karena kan degree of freedom-nya beda-beda ya. N kurang 1 di kuadrat, dikali dulu degree of freedom-nya, dijumlahkan baru dibagi degree of freedom keseluruhan. Nah, ini contohnya nanti dihitung rata-ratanya masing-masing dulu. Ketika ini yang pertama nih, rata yang pertama 74, 7401, banyak datanya 5. Yang kedua 73, 73996, banyak datanya 3. Sampai nanti yang paling bawah 73998, banyak datanya 5. Per 5 tambah 3 tambah berapa banyak ya? Sampai 5. Peroleh, nanti total score ada 113. Jadi X double barnya 74,001. Kemudian ini untuk S keseluruhan. Kemudian habis sudah dapat X double bar sama S barnya dibuat untuk menghitung UCL, CL, LCL-nya. Sama ya untuk tabelnya ya. Nanti kurang lebih peta kendalinya seperti ini. Jadi UCL-nya itu akan bervariasi ya. UCL, CL-nya ternyata tidak dalam satu garis lurus, tapi dia naik turun seperti ini ya. Karena perbedaan tadi nilai sample size-nya gitu. Jadi harus cermat nanti mengamati ya di mana yang terjadi
out of control gitu. Jadi terlihat di sini bahwa UCL LCL-nya ternyata beda-beda. Nah, itu yang kedua. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang ketiga, peta kendali untuk pengukuran individu. Jadi ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang eh, tingkat produksinya rendah ya, sehingga tidak terlalu banyak nilai batch-nya, sehingga yang bisa dikendalikan adalah moving rank atau selisih mutlak pergerakan dari satu nilai ke nilai berikutnya. Jadi dirumuskan sebagai ini MR ya, MR itu moving rank ini moving rank gitu ya. MR ini selisih mutlak dari XI kurang XI min 1. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi datanya ini tunggal gitu ya, per minggu gitu, atau per batchnya cuma satu-satu data, 1 sampai 20 data. Jadi kita akan membentuk moving rank. Moving rank diperoleh dari berarti nilai dengan nilai sebelumnya. Kalau ini masih belum ya, yang pertama. Yang kedua, 22 ini diperoleh dari selisih, berarti yang ini ya, mutlak ya, 288 kurang 310. Kemudian 9 ini dari ini ya, 297 kurang 288. Jadi kalau kalaupun ini negatif nih sebenarnya, jadi dimutlakkan ya, makanya jadi tetap positif. 22, 9, 1, sampai nanti 3. Sampai sini paham ya? Nilai moving rank-nya itu bisa nanti dirata-ratakan keseluruhan. Dapat 7,79. Hati-hati ini ya, jumlahnya ini nanti per 19 ya. Karena N min 1 ya. Ini X bar rata-rata. Jadi nanti tinggal dibuat peta kendali individunya menggunakan rumus ini. UCL X bar tambah 3 MR bar per D2 UCL yang min. Kemudian ini untuk D ini juga kita lihat karena N yang paling kecil 2, kita pakai nilai terendah. Jadi D-nya adalah D2-nya 1,128. Pak, tadi per 19 kenapa, Pak? Nah, 19 ini kan coba lihat nih, moving rank ini kan cuma dari yang kedua kan. Yang pertama kan nggak ada nih. Berarti kan yang awalnya 20, berarti ini jadinya per 19. Paham ya kenapa 19? Karena kurang satu kan. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi moving range di satu itu nggak ada karena nggak ada Nilai sebelumnya. pos sebelumnya. Karena moving rank itu kan moving rank ke I gitu kan. Moving rank kedua, ini I-nya 2, berarti selisih X2 kurang X1 kan, yang pertama ya. Tapi moving rank pertama ke 1 kan tidak ada ya. Data ke 1 dikurang data ke 0 kan, harusnya kan tidak ada nih.
Ini kan tidak ada. Jadi moving rank itu bergerak dari moving rank ke 2. X2 kurang X1 ya. Jadi N-nya min 1. Ada paham? Paham, Pak. Ya nanti dihitung gitu kan UCL LCL yang baru. Berarti dia tunggal ya, cuma ada peta kendali MRT cuma satu peta kendali ya. Jadi X barnya ada, R-nya diganti dengan satu yang MR tadi. Karena cuma satu datanya. Jadi ini yang sebagai X bar, ini peta kendali X bar, ini peta kendali MR bar sebagai pengganti dari R atau S ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, nanti tinggal dilihat apakah dia itu masih dalam batas pengendalian atau tidak. Nah, ini contoh. Nah, kemudian ini kalau untuk dia menggunakan transformasi learn gitu ya. Kalau ada menggunakan data-data yang sifatnya tidak normal gitu. Misalnya ini berdistribusi eksponensial. Artinya data-data ini tidak lagi sebagai nilai X-nya, tapi kita learn-kan dulu. Jadi ini learn-nya ini segini, nanti baru dibuat moving rank-nya. Nah, nanti ini akan dibuat peta kendalinya seperti ini. Nah, ini biasanya untuk asumsi data-data yang sifatnya eksponensial untuk melihat bahwa ternyata kalau kita melihat dari normal probability ternyata ada data yang sangat jauh gitu ya. Kecilannya sangat outlier dari yang lain. Nah, ini kalau yang dia learn kan ternyata lebih stabil ya. Lebih cenderung dekat ke garis normal gitu. Nah, itu. Jadi, tiga ya untuk peta kendali variabel ini. Ada yang X bar R, X bar S, sama ini individual atau sebenarnya ini adalah uh, X bar MR gitu ya, moving rank gitu ya. Jadi ini intinya tahapannya sama ya. Kita melihat dalam setiap batch-nya itu berapa X bar yang berkaitan dengan tingkat keakuratan, kemudian yang berkaitan dengan kepresisian apakah menggunakan rank, S atau moving rank. Jangan lupa nanti ketelitian ya dalam menghitung gitu ya. Jangan sampai eh, ceroboh ya dalam menghitung ini. Ya sampai situ ada yang mau tanyakan? Ya udah nggak ada ya. Jadi habis itu nanti satu lagi minggu depan untuk peta kendali atribut ke 7 minggu depan ya. Minggu depan nanti UTS. Ya jadi dicobakan ya soal-soal yang ada di buku di pelatihan ya supaya tidak kaget itu ujian. Dah bang itu dulu kita cukupkan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.